Oke teman-teman, balik lagi sama saya dengan Agung dari bengkel Atex Speed Shop 09 Bogor. Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya ada banyak ya di TikTok atau maupun di grup Facebook itu kita bahas apa, kode 12 ya, kode 12 khususnya di motor aerok. Oke, kode 12 itu apa? Tapi kita kasih tahu dulu nih kerjaan kita. Ini pun sama semua itu kode 12 itu semua hampir hampir semua kode 12 ya. Sampai numpuk ya kerjaan, sampai keteter. Eh kita jelasin sekarang ya. Kita kita baca di Google dulu. Itu apa arti kode 12 di aerok. Nah, kalau di Google itu aerok itu kode 12 itu karena CKP atau crankshaft position sensor ya yang ada di spool itu dia. Nah, menurut di Google kayak gitu, di buku juga saya ada buku manual Yamaha aerok ya. Di buku pun sama kayak gitu, kode 12 dia menuju ke CKP atau crankshaft position sensor. Dia yang ngebaca apa? Ngebaca magnet ya, ngebaca magnet. Tuh. Nah, tapi di lapangan itu beda lagi, teman-teman. Taruh dulu ya bukunya. Kalau di lapangan itu beda lagi. Banyak faktornya sebetulnya. Kita jelasin ya. Banyak faktornya. Bisa dari ECU, bisa dari apa? Bisa dari kabel, gitu kan? Terus bisa dari ini juga apa? Mesin gitu. Ya. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Untuk di sini juga ada di Google ya, kita ambil dari Google. Banyak yang apa arti kode 12 di motor? Apa aeroknya masih ada kode 12 dan kenapa motor Lexi kena kode 12? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang umum yang banyak dicari orang ya. Tuh. Jadi kode 12 itu sebetulnya bukan CKP ya. Kalau kita aduh mau sorry ini gerah banget ya. Mau baca di buku manual book atau buku servis itu Yamaha itu CKP, tapi di lapangan beda, beda lagi teman-teman. Itu ya contohnya kayak gini, soket spool. Nah, soket spool ini langkah awal ya. Ini soket spool ini apa leleh ya gini. Ini bisa menyebabkan kode 12. Oke, untuk dikelistrikan. Nih, nanti apa aja langkah-langkahnya yang harus di ini nanti kita bahas. Terus yang kedua ada di mesin. Misalkan mesin macet, ngejim gitu ya, olinya habis, bisa pengapian atau bisa pengapian hilang atau bensin gak nyemprot, mangpat gitu ya injektornya. Terus apalagi ya? Ya pokoknya itulah intinya kode 12 itu kalau di mesin itu nggak bisa nyala motor tuh. Jadi 12 itu motor itu nggak bisa apa nggak hidup gitu ya. Jadi si ECU tuh bacanya motor ini nggak hidup gitu. Jadi kode 12 keluarnya gitu kan. Jadi bukan bukan artian kalau buku di buku itu kan CKP, sensor CKP, nggak ada yang namanya kabel leleh atau mesin ngejim atau kompresi hilang gitu kan. Nggak ada, tapi di lapangannya kayak gitu adanya. Oke. Terus apa lagi ya? Eh Kalau pertanyaan ada lagi untuk aeroknya
Aerox New, apakah Aerox New masih ada kode 12? Ada tentunya teman-teman. Aerox New kode 12, cuman dia udah OBD2. OBD2 itu atau Euro 5 ya, dia nggak ngeluarin kode teman-teman. Jadi di speedometer ini dia jadi cuman indikator kerusakan aja gitu. Indikator kerusakan dia nyala terus, tapi nggak ada kode. Motor nggak bisa di starter. Nah, itu sama aja teman-teman. Dan bedanya kalau di scan itu kodenya beda teman-teman. Kalau dia pakai kode apa ya, semacam P P berapa gitu. Pokoknya awalnya P, ujungnya angka itu, angka berapa gitu. Nah, jadi perbedaannya itu Aerox Old dan Aerox New. Jangan kebanyakan sih di grup saya baca eh Aerox New itu nggak ada kode 12 katanya kan gitu. Itu tetap teman-teman ada gitu. Nah, kita ini kan bahas di Yamaha, tapi di Honda pun sama teman-teman. Misalkan kode mil 52, 52 itu dia CKP. Nah, CKP itu ya intinya kalau di lapangan Honda juga sama. Mesin itu nggak hidup gitu intinya. Misalkan kita starter hidup nih. Kalau bukan dari ECU-nya ya, bukan dari ECU di starter hidup, muter gitu kan mesin. Di starter mesin muter magnetnya, tapi dia nggak bisa hidup motor tuh. Nah, itu yang bikin kode 12 muncul. Nah, ada lagi yang dari ECU. Kalau dari ECU biasanya sikring utama dia putus atau tiba-tiba aja gitu. Nah, yang banyak penyebabnya itu yang Aerox Oil, teman-teman. Penyebabnya biasanya kabel leleh, leleh dulu. Ini kan kabel spool 3 pas. Jadi dia panas, kalau leleh dia goyang-goyang kan teman-teman ya. Goyang-goyang. Nah, kalau misalkan teman-teman ganti misalkan ya, ganti pakai yang baru, ya kalau masih selamat ECU-nya ya dia langsung jreng lagi kan diganti. Tapi kalau ECU-nya udah tewas gitu, udah terlanjur gitu kan, dia ya langsung ke ECU gitu dari kabel ini. Oke, ini saya kan udah pernah riset ya. Ini ECU tuh, jadi ini kan kabel spool. Motor lagi nyala, kabel spool kita cabut gini teman-teman. Motor lagi nyala misalkan, spoolnya kita cabut, tes gitu kan, dia langsung jebol ECU-nya. Tuh. Nah, saya pernah pernah nyoba ya sekali. Apa sih penyebabnya gitu kan? Penasaran. Oh, ternyata ini salah satu kabel ini kan ada 3 ya. Salah satu kabel ini kendor aja, dia langsung bisa ke ECU gitu. Jadi bisa langsung jebol ECU-nya. Mudah-mudahan ya kalau teman-teman ngalamin kayak gitu, cara ngatasin awal utama sih cek spool dulu. Kalau memang spoolnya bukan spool panjang langsung ke ECU ya. Cek sambungan spool yang di bawah jok. Kalau bagus, cek kabel-kabel biasanya sih kabel-kabel. Tapi kebanyakan itu dia langsung ke 30 ampere putus biasanya gitu. Jadi udah ketara lah ya itu teman-teman, maksudnya udah ketara itu udah ketahuan kalau misalkan 30 ampere putus dia langsung ke SJCU biasanya gitu ya, rata-rata lah gitu, nggak semua, cuman rata-rata. Oke, kita simpan dulu ya sini, ini gerah banget teman-teman. Oke, nah kalau ini kendor yang tadi saya omongin dia kode 12 dan sampai ke SJCU. Nah, di sini juga ada kasus kayak gini teman-teman, dia leleh juga ada di sininya nih, sorry ya, di soket ECU-nya ini sebelah kanan ya, ini leleh dia. Jadi dia nggak nempel, bener-bener nempel gitu, nggak nempel di
Kabel spool ini kan kanan, ini kanan. Nah gini, jadi nggak nempel dia. Tuh kan. Jadi dia nggak ngeklik. Tuh. Nah, harusnya kan klik gitu ya. Kita paksa ini juga. Tariknya juga susah. Dia cuman nempel dikit aja nih. Tuh. Jadi soket spool ke soket SPCU. Nah, kalau teman-teman kejadian kayak gitu ya, yang saya tadi bilang, cek kabel spoolnya dulu, sambungan. Kalau misalkan masih standar, kan ada sambungan tuh. Kalau yang langsung spool panjang, cek ininya ya, yang di sini nih, yang di apa, yang di ecunya, cek di sini. Oke, kalau 30 ampere nggak putus, itu ada lagi antara kabel lain gitu. Bisa juga mesin nge-gym kayak gitu. Pokoknya intinya itu aja. Kalau 12 itu antara mesin kelistrikan. Itu enggak mesti kelistrikan. Kalau di buku kan CKP kan kelistrikan masuknya. Itu enggak ini enggak apa? Kalau kita ngeblat ke buku ya enggak gitu. Itu kan. Oke, ya. Terus apa lagi ya? Itu aja ya teman-teman ya. Paling kode 12 itu ya nggak jauh-jauh dari itu intinya gitu. Untuk Honda ataupun Yamaha ya sama aja untuk sistem ACG starter ya. ACG starter itu yang masih mengandalkan apa, yang udah mengandalkan, bukan masih ya, yang sudah mengandalkan magnet atau sepul gitu kan. Sepul dikasih strum, jadi dia muter, ada daya tarik menarik gitu ya. Yang kontrolnya itu apa, ecu gitu. Nah di sini itu saya jelasin yang ESP itu atau ACG starter itu, dia ini kiprok ya. Kalau di motor konvensional ini kiprok, ini ecu. Nah kalau yang untuk yang lama itu, kalau yang masih ada dinamo starternya dia terpisah teman-teman gitu. Nah kayak gini Mio J dia ini ecu, kiprok terpisah gitu kan. Ini ecu nih, kiproknya misah, dia nggak nyatu. Nah untuk Honda juga sama. Ini kan Vario 110 ya, dia nyatu. Ini ecu, terus ini spool apa, kiprok ya, yang dari spool ya. Ya gitu aja teman-teman penjelasan kode 12. Mungkin yang saya tahu itu aja. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau nambahin ya bolehlah di komen, atau saya salah kata atau salah apa, nanti di komen aja ya, biar bisa saya belajar, saling belajar lah. Kasih masukan aja teman-teman, nggak usah apa ya, kita berargumen gitu, nggak usah. Kasih masukan aja, kita sharing. Oh kode 12 ini kayak gini gitu. Nanti aduh, tahu bulat ngeganggu ya. Nanti itu ada pembahasan lagi, mungkin hari-hari berikutnya. Sekarang kita bahas kode 12 dulu. Nanti masih banyak lagi itu di kasus ecu atau di motor, itu banyak ya. Khususnya di aerox dulu. Sebetulnya ya yang saya omongin nggak selalu aerox, sama di Honda pun juga sama kayak gitu. Dia yang penting ACG starter ya, kasusnya gitu. Kasusnya di ACG starter gitu kan. Untuk yang konvensional itu ya nggak perlu kita bahas lah, kita udah banyak mekanik atau user yang tahu lah ya. Oke teman-teman, thank you udah pantengin YouTube bengkel saya. Sehat-sehat selalu, rezekinya melimpah ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Nanti ke TikTok juga ya, mampir ya, TikTok, Facebook atau IG ya. Ada apa-apa hubungi di DM atau di komen. Di TikTok juga bisa di komen, nanti ada nomor di situ, saya juga bakal komen nanti. Terus untuk sementara ini teman-teman, link admin itu kan ada 3 ya,
ada 3, jadi kita pangkas dulu nih 2 sama 3-nya jadi ke 1 dulu itu kan. Kalau mau hubungi ke admin 1 itu saya sendiri. Jadi untuk sementara itu aja. Misalkan bang kenapa 2-3-nya nggak bisa, ya kita ini dulu apa, di freeze dulu yang 2-3-nya, yang sekarang sementara 1 dulu. Oke, thank you teman-teman, sehat selalu. Saya Agung, thank you.